para viewer dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Kali ini kita akan menceritakan sebuah series Korea yang berjudul Beach at Series. Dan tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan Hae-in yang mengantar kepergian yang ia anggap teman seperjuangan ke depan pintu sekolah setelah mendapatkan intimidasi dari anak buahnya Nona Baek. Sedangkan pada paginya hari di atas sekolah terlihat percakapan antara Siodo dengan seorang siswa lainnya yang akan melanggar peraturan, sebut saja ya Lee Siomang. Lanjut, percakapan yang begitu canggung ketika sedang melakukan sukarelawan dalam penerimaan murid baru. Tiba-tiba datanglah Hae-in dengan seember air di tangannya yang sontak membuat mereka terkejut akan kegilaan Hae-jin, bahkan sampai ke insiden penyiraman Kang Na. Meskipun sang majikan melampiaskan kemarahannya kepada Hae-in, namun semua itu tidak membuat gentar dan menyerah untuk membalas atas perlakuan mereka selama ini. Namun setelah kembali ke sekolah Hae-in mendapatkan beberapa ejekan dari guru BP, bahkan teman-temannya yang sebelumnya menyanjung Hae-in. Namun saat ini mereka mengejek Hae-in dengan sangat tidak manusiawi lagi. Scene pun berpindah dalam kantor kepala sekolah bergengsi Chongnam-hae. Hae-in memohon direktur sekolah tersebut untuk menerima anak mantan majikannya untuk masuk sekolah itu dengan mulus demi menghindarkan Hae-in dari kasus penipuan guru bimbel beberapa waktu yang lalu. Namun semua itu tidak mendapatkan perubahan keputusan sang kepala sekolah terhadap Kang Na-yeol. Sebelum pulang sekolah, Hae-in mampir ke toilet sekolah khusus perempuan, namun Siomang yang sedang merokok dikejutkan dengan tangisan Hae-in dan mencoba untuk melarikan diri. Namun yang sangat disayangkan, Hae-in dapat menangkap kaki Siomang dan mencurigai Siomang sebagai pelajar yang mesum dalam sekolah tersebut. Malam pun tiba, Hae-in yang kembali ke sekolah Chongnam dengan diam-diam melompat pagar dibantu oleh Siomang. Lalu Siomang menunjukkan mobil mana yang akan digunakan oleh sang direktur Seo pada saat pulang nanti. Namun yang disayangkan, setelah menunggu berjam-jam, ternyata sang direktur malah pulang dengan menggunakan mobil lain tanpa disadari oleh Hae-in. Sedangkan di sisi Hae-in yang sedang menunggu lama memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar lapangan sekolah, dan tiba-tiba seorang siswi jatuh dari atap sekolah dengan berlumuran darah. Sedangkan siswi tersebut merupakan Hae-in, siswa yang sempat ditemui oleh Hae-in di toilet sekolah Chongnam beberapa hari yang lalu. Pagi pun tiba ketika Hae-in pulang ke rumah. Tiba-tiba dikejutkan dengan sang mantan majikan yang berubah menjadi baik dan membawakan bingkisan untuk Hae-in. Usut punya usut, sang majikan akan mencabut tuntutan jika Hae-in mampu meyakinkan direktur Seo untuk menerima anaknya di sekolah Chongnam. Lanjut, ketika memasuki rumah Hae-in yang menegur ayahnya kenapa tidak berangkat kerja, namun dibalas dengan ayahnya dengan mengkhawatirkan keadaan Hae-in yang pulang pagi hari. Namun semua itu dibalas dengan ucapan Hae-in yang kurang sopan. Menurut Hae-in, ayahnya tidak perlu khawatir tentang dirinya. Selain itu juga, jika Hae-in punya masalah, Hae-in akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan Hae-in tahu jika keluarganya tidak akan mampu menyelesaikan masalahnya yang dialami oleh Hae-in. Beberapa saat kemudian, Hae-in dikejutkan dengan panggilan telepon dari sang direktur Seo yang memutuskan Hae-in untuk masuk sekolah bergengsi Chongnam. Sedangkan di pagi hari, Siomang yang sedang menjalankan hukumannya sebagai relawan sekolah untuk pengenalan siswa baru kepada sekolah Chongnam tersebut. Siomang menjelaskan apa yang terpenting dalam sekolah tersebut. Yang terpenting menurutnya adalah kamu dari keluarga mana dan berapa donasi yang kamu berikan untuk sekolah tersebut. Meskipun kamu anak seorang pemilik klinik pun, kamu tidak akan bebas untuk bisa menghindari dari bullying sekolah. Di pusat perbelanjaan, Hae-in yang menghabiskan uangnya untuk membeli barang yang selama ini dia inginkan
tiba-tiba ditabrak oleh seorang wanita misterius yang memasanya untuk ke toilet perempuan untuk membersihkan sepatunya dari kotoran yang tertumpah. Namun setelah diperiksa di dalamnya, terdapat sepucuk surat dengan kalimat, "Bagaimana rasanya mendapatkan kebahagiaan dari seseorang yang mati karena kamu?" Namun setelah beberapa saat, Hein mencari sang pelaku dan ia teringat jika sepatunya tertinggal dalam toilet. Setelah kembali ke toilet, tiba-tiba sepatunya telah menghilang. Lalu kecurigaan Hein pun tertuju kepada Nona Beck yang kebetulan memakai sepatu yang sama, dan Hein pun menuduh Nona Beck sebagai pencurinya, sehingga membuat mereka terlibat dalam perkelahian yang cukup sengit dan episode pun bersambung.